Wis lanjut Mbak Indah, lanjut. Wis, saat ngikuti aja nanti. Udah Oke, Prof. 30. Wis akeh ya, wis akeh wis. Wis dimulai aja. Loh kok watuk, cuk watuk. Lihat. Ye. Oke, silakan. Mbak. Tuh, yoga udah masuk. Saya mulai nih, Prof. Monggo, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa on cam ya. Sebelumnya sudah saya kirimkan untuk link modulnya di Google Classroom ya. Oke, Mbak. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya. Saya absen dulu. Untuk gimitnya, Adelia, apakah hadir? Adelia. Oh, hadir ya. Adelia hadir. Agestu. Hadir. Hadir ya. Iqbal. Hadir, Bu. Hadir. Aldo. Hadir, Bu. Hadir ya. Al-Fauza. Jaga warung. Al-Fauza nggak hadir ya? Oke. Al-Fauza nggak ada. Alfiorini. Hadir, Bu. Hadir ya. Andini hadir. Hadir, Bu. Hadir. Anggun. Hadir, Bu. Hadir. Ardiansyah. Hadir, Bu. Hadir. Arinda. Hadir, Bu. Hadir. Terus Vinto. Hadir, Bu. Hadir ya. Iya, Rizky. Izin sholat dulu nggak apa-apa. Bilkis. Bilkis tadi kayaknya sudah login ya. Saya cek namanya tidak ada. Dava. Dava apakah hadir? Dava? Nggak ada juga. Dika. Dava udah join, Bu. Dava mana Dava? Tapi tidak ada dengan suaranya ya. Ketiduran apa gimana ini? Dika? Dika nggak ada. Fatasha. Kenapa? Siapa sholat? Oh iya. Gustav. Oh. Gustav. Gustav mana Gustav? Tadi kayaknya sudah join ya. Sholat juga, Kerubim. Bu. Hadir. Sholat juga. Latif. Jelek, Bu. Sinyalnya siapa yang jelek? Suara saya putus-putus, tah? Enggak. Hadir, Bu. Mbak ya. Ya, Latif hadir. Leo. Tadi Mas tadi keluar sendiri, Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Dava ya. Leo. Leo apakah hadir? Rangga. Hadir.
Hadir ya, Rangga ya. Diki. Diki apakah hadir? Masih tidur, Bu. Irfan. Irfan. Nggak ada ya. Diki hadir. Oke, Diki hadir. Irfan hadir nggak, Irfan? Nanti yang merasa keluar sendiri belum di absen langsung izin ya, Bu, izin. Saya hadir ya. Satrio Widodo hadir. Nadia apakah hadir? Hadir. Nafi. Nafi hadir. Tapi tidur. Narendra hadir. Naufal hadir. Hadir. Iki tukang Sony. Ya, Dava. Novel hadir ya. Yadi, Rama, Yadi. Hadir lo. Raihan hadir. Ya. Mana Hadir, Bu. Raihan? Hadir ya. Hadir. Tadi Hadir. Azmi sholat. Salma Hadir. hadir. Salma ada 2 device ya. Yang login. Ya, Bu. Ya. Pakai laptop sama HP. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti kayaknya bisa Salma ya untuk mewakili teman-temannya menjelaskan tugas yang minggu kemarin. Salsabila Hadir, Bu. hadir. Tegar Hadir. hadir. Yadi. Wildandi Hadir. ya, tadi awal sendiri ya. Wildandi. Yoga hadir ya. Yulia Hadir. hadir. Oke, hari ini kita belajar apa? Sudah dibaca modulnya? Bu, bentar masukin sepeda. Nah, Kenapa? Siapa tadi yang izin? Masukin sepeda, Bu. Oh ya, sudah dibaca modulnya? Seperti biasa ya, sebelum saya masuk materi baru, saya mau adakan kuis. Silakan login ke akun kuisisnya. Habis ini saya share kodenya di chat Google Meet. Silakan login ke kuisisnya. Saya sarankan yang nilainya jelek, terkait pengumpulannya telat, kemudian tugasnya tidak sesuai instruksi dari saya sarankan untuk mengikuti kuis ini. Karena kuis ini akan menjadi tambahan nilai pada nilai praktikum kalian. Silahkan join ya, kodenya sudah saya kirimkan melalui chat Meet. Jadi hari ini kita akan membahas materi terkait interaksi antar objek. Silahkan join ya. Nadia sudah masuk, Nafi sudah masuk. Yang lain saya tunggu. Bu, kodenya berapa, Bu? Kodenya 811759.
Raihan sudah masuk. Tadi Raihan kayaknya dipanggil nggak ada ya? Wadah. Fatasya dipanggil tidak ada. Fatasya hadir Bu tadi. Iya, sudah saya centang. Untuk soalnya satu soal 1 menit ya. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin. Reset, oke. Bu, izin diulangi Bu kodenya Bu. Play ya, Bu. Bu, diulangi kodenya, Bu. Kodenya ya, saya share di chat meet 811759. Saya mulai karena sudah ada 2-3 orang lebih. Silakan mengerjakan. Kenapa? Sudah bisa dimulai ya Bu. Sudah. Bu, metodenya apa tadi, Bu? Saya share screen ya. Ini juga mengambil dari materi yang sebelumnya sambil mengingat-ingat ya. Gustaf yang dipakai ini Gustaf ta? Saya kok keluar Bu? Kalau selesai keluar. Saya belum selesai Bu. Coba masuk lagi nggak bisa. Ada kendalakah? Ini yang punya Gus ini punya Gustaf.
Agus. Gustaf Alfa. Bu, punya saya kok tiba-tiba jawab sendiri, Bu. Terus keluar. Bisa login lagi, kemudian ke aktivitas, lanjutkan permainan. Login, terus ke aktivitas, lanjutkan permainan. Bisa? Bu, ini kalau sudah tabnya di close aku. Ya, boleh di close. Aktivitas itu yang mana, Bu? Aktivitas itu kan pakai web apa pakai aplikasi HP? Web, Bu, di HP. Oh ya, kalau pakai aplikasi HP itu di bawah sendiri itu ada beberapa fitur. Sebentar, saya bukakan ya. Quizzes. Yang lain ada kendala lagi? Tadi tiba-tiba kayak jawab sendiri gitu loh, Bu. Terus lanjut terus. Coba ini kelihatan nggak HP saya? Coba saya. Bentar. Coba backgroundnya nggak saya blurkan. Kelihatan nggak? Nah, di sini kan ada aktivitas. Di bawah sini tuh ada aktivitas. Gimana ya? Kelihatan nggak? Coba. Yang lain bisa lanjut ini ya, bacakan ya. Saya kayak gini, Bu. Sebentar. Bentar. Coba screenshotkan saja, kirimkan ke WA saya ya. Yang lain bisa melanjutkan. Yang belum Salma, Kerubim belum. Sebentar lah. Lah di bawah sendiri ini kan. Sebentar. Saya kirim di WA, Bu. Oh ya, nah di bawah sendiri kan ini ada activity. Kamu tinggal klik activity, terus masuk ke halaman kayak matematik ini, kamu klik terus lanjutkan permainan. Oh, coba pakai A-nya di double. Berarti Salma belum sama sekali ya. Oh, langsung ke aktivitas aja. Sudah? Ke aktivitas. Edit coba. Coba, sebentar. Ini ya, yang bawah sendiri ini. Nah, kelihatan nggak? Yang pojok ini activity. Saya coba yang aktivitas tetap, Bu. Nama ini sudah Terus dipakai.
Jangan pakai akun sebelumnya aja. Iya, pakai akun sebelumnya. Atau gini deh, Nah, pakai enggak, Bu. Salma saja, nggak usah Rahmalia. Oh iya. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, ya udah dilanjutkan dulu. Ini yang Gus ini saya hapus ya. Sudah mewakili Gustaf Alvan kan ya? Agus. Gus ini nomor 31 Agus. beda. Besar. Dilanjutkan dulu ya. Yang lainnya bisa membaca modul sebelum saya masuk ke materi. Untuk minggu kemarin kita membahas tentang apa? Masih ingat? Kira-kira minggu kemarin kita bahas apa? Minggu kemarin ulangan, Bu. Oh iya, gimana ulangannya? Bisa ngerjakan? Bisa, Bu. Kita Alhamdulillah, minggu kemarin kita bahas tentang kelas diagram. Nah, hari ini kita akan membahas tentang objek diagramnya. Silakan dibaca modulnya dulu ya. Sambil menunggu teman kalian, kita tunggu sampai 13.05. Nanti saya akhiri kuisnya. Sambil menunggu teman kalian, saya akan bacakan minggu kemarin yang belum mengumpulkan tugas itu. Ada Muhammad, sebentar, kuis nggak perlu. Bilkis untuk tugas LKPD sama praktikumnya belum mengumpulkan. Yang kelas diagram sama use case. Terus ada Leo LKPD yang kelas diagram belum mengumpulkan. Kemudian ada Satrio Widodo tidak pernah mengumpulkan tugas saya sama sekali. Sama Al Fauzan juga sama, Nafi juga tidak pernah sama sekali, Narendra juga tidak pernah sama sekali. Bisa dikumpulkan ya tugas saya ya. Untuk petunjuknya sudah saya kasih instruksi di Google Classroom. Tinggal 1 menit lagi saya akan mengakhiri kuisisnya. Kita masuk materi baru. Nah, materi baru interaksi antar objek. Suara saya putus-putus apa enggak? Enggak, Bu. Aman. Enggak ya? Bu, punya saya Oh iya yang kan, di minus 2 ya. Iya. Yang Yulia ya? Bu, saya boleh minta izin, Bu? Apa? Izin mau ambil jemuran, Bu. Mendung soalnya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Sudah ya, saya akhiri kuisisnya. Wow, siapa yang paling atas? Yang paling atas ada Rizky, Rangga, sama Yulia. Selamat ya. Ini untuk tambahan nilai kalian di nilai praktikum.
Jadi hari ini kita masuk ke materi baru yaitu interaksi antar objek. Kelihatan nggak, Rek? Kelihatan. Kelihatan ya? Interaksi antar objek. Nah, di sini ada kata-kata membuat kita benar, pengulangan membuat kita sempurna. Nah, di sini saya kan sudah menginstruksikan beberapa untuk membuat tugas terkait praktikum. Kalian mengerjakan sendiri itu lebih baik ya, daripada kalian kopas punya teman kalian. Beberapa tugas praktikum saya lihat, saya koreksi banyak yang sama terkait satu sama lain, dan beberapa itu pun juga hanya diganti ketika saya memberikan tema tumbuhan, hanya diganti kayak nama tumbuhannya saja, tidak ada kreasi lain. Bisa kalian kreasikan sendiri. Nanti pasti ada saran dari saya ketika kalian mengumpulkan di Google Classroom, dan dari saran tersebut kalian bisa memperbaiki. Jadi mengulang, membuat tugas yang sudah saya berikan. Dari situ, tugas kalian akan menjadi sempurna. Ketika kalian nyontek atau kopas dari teman kalian, dan saya memberikan saran, kalian pasti bingung. Oh, yang mana yang salah? Oh, yang mana yang dikoreksi? Dan malah tidak menyempurnakan tugasnya, karena kalian tidak mengerjakan tugasnya sendiri. Lebih baik kalau saya jujur saja ya, tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri. Banyak juga yang telat-telat itu kayaknya kopas dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar, tujuan, materi, dan kuis tadi itu untuk pretest pada materi kita hari ini, dan praktikum menjadi tugas kalian nanti. Dan untuk KD-nya saya memakai 3.6, yaitu menerapkan interaksi antar objek dalam sistem berorientasi objek. Kemudian KD 4.6 ada membuat interaksi antar objek dalam sistem berorientasi objek. Tujuannya apa? Yang pertama, nantinya siswa mampu menjelaskan interaksi objek dalam sistem berorientasi objek. Jadi interaksi antara objek satu dengan objek lain yang saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, pastinya siswa mampu menyebutkan komponen-komponen pada objek diagram dalam sistem berorientasi objek. Jadi setelah kalian nanti bisa menjelaskan relasi atau interaksi antara objek dengan objek yang lain, maka kalian mampu menyebutkan komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan hubungan dalam membuat model sistem berorientasi objek. Jadi di sini nanti kayak ada seperti minggu kemarin many to one to many, seperti itu. Tapi nanti akan ada tambahan terkait multiplisitas dari saya. Dan keempat, mampu merancang objek diagram dalam sistem berorientasi objek. Jadi ketika kalian sudah menjelaskan, menyebutkan, terus menentukan hubungan, kalian nanti bisa merancang dari objek diagram tersebut. Nah, di sini saya akan bahas pengertian komponen dan implementasinya. Sebelum masuk materi, kira-kira kalau dilihat dari gambar, ini kan gambar mobil polisi. Ketika dia menjadi kelas diagram mobil polisi, maka yang menjadi atribut apa saja, yang menjadi metode apa saja. Coba sebutkan kira-kira atributnya apa saja, Anggun, dalam mobil polisi. Masih ingat atribut itu apa? Atau yang lain bisa menjawab selain Anggun? Kira-kira kalau Mobilnya ada roda. Iya, terus ada apa lagi?
Warna Rangka. maksudnya boleh. Terus ada Ya. apa lagi? Ada rangka. Studio. Studio. Ya, terus Sirine. Sirine. Sirina. ya bisa. Terus Plat. Kaca. Kaca. terus Plat nomor. ya. Jadi banyak sekali ya Mesin. atributnya di dalam mobil polisi ini. Mesin. Jadi atribut itu karakteristik dari mobil. Tadi sudah kalian sebutkan warna, roda, sirine, dan lain-lain. Kemudian kira-kira apa yang menjadi metodenya? Sama. Tadi kan ada Lipatan. mesin. Berarti ketika ada mesin, mobil itu bisa melakukan apa? Metode kan aksi dari atribut tersebut. Melaju. Jalan. Bisa jalan. Ya, jalan, melaju, mundur, ya. Belok. Belok. Jadi Terbang. sebelum kita masuk ke objek, kalian sudah paham terlebih dahulu apa yang dimaksud kelas diagram. Jadi sebelum kita membuat objek itu, membuat kelas diagram dulu. Tadi contohnya kelas mobil polisi ada atribut warna, kemudian roda, kemudian plat dan lain-lain. Nah di situ dari kelas diagram kalian bisa membuat objek diagram. Contohnya apa? Contohnya kalau mobil polisi ini kelas diagram ke objek diagram platnya nomor 0152 KD kayak gitu. Warnanya apa? Warnanya diidentifikasi warna abu-abu seperti itu. Sirinenya warna apa? Warna merah dengan biru kayak gitu. Jadi lebih ke datanya ya. Objek lebih ke objeknya lah. Untuk objek sendiri itu ada dua, ada yang nyata, ada yang abstrak. Contohnya kalau yang nyata itu manusia, kemudian ya mobil ini sendiri. Kalau abstrak, contohnya itu kayak penjadwalan, mata kuliah. Bisa dipahami ya perbedaan antara objek diagram dan kelas diagram. Ya. Paham ya? Lah, di sini pengertiannya. Lah, di sini sudah saya jelaskan tadi objek diagram itu berasal dari diagram kelas. Sehingga diagram objek itu tergantung pada diagram kelas. Jadi di sini itu objek itu contoh-contoh dunia nyata. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu contohnya manusia, hewan, kemudian tumbuhan, seperti itu. Nah, di sini komponen-komponennya apa saja? Nah, tadi sudah saya jelaskan, kemarin saya menjelaskan relasinya saja ya, many to many, one to many, terus one many to one. Nah, sekarang saya menjelaskan menambahkan multiplisitas. Apa itu? Jadi jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berrelasi dengan sebuah objek lain. Contohnya ada kardinalitas 0,1 atau 0 atau 1. Contohnya di sini ada karyawan berrelasi dengan istri, di mana setiap karyawan itu boleh memiliki maksimal 1 istri ya. Maksimal loh 1 istri. Minimalnya tidak memiliki tidak apa-apa. Kemudian yang kardinalitas 1 atau hanya 1, contohnya itu negara Indonesia hanya memiliki 1 presiden, yaitu Presiden Bapak Joko Widodo. Kemudian kardinalitas nomor 3 ada 0 titik-titik bintang, di mana 0 atau lebih. Nah, di sini contohnya antara relasi karyawan dan relasi anak. Jadi, setiap karyawan boleh tidak memiliki anak, atau jika memiliki anak boleh lebih dari 1. Kemudian kardinalitas yang nomor 4 ada 1 titik-titik bintang. Artinya apa? 1 atau lebih dengan contoh bos relasi dengan bawahan. Nah, ketika bos itu hanya memiliki 1 bos, minimal 1 bos. Lah, untuk karyawannya berapapun tidak ada maksimalnya, terserah berapapun.
Hanya saja dalam satu perusahaan pasti ada satu bos. Kemudian kardinalitas selanjutnya ada N, hanya N, di mana setiap karyawan wajib melakukan check up. Nah, check up ini dibatasi berapa kali sesuai perusahaan yang berkaitan. Kemudian yang keenam ada 0 titik-titik N, di mana 0 sampai N. Nah, di sini ada karyawan boleh tidak punya SIM. Dan jika karyawan itu punya SIM, boleh memiliki SIM berapapun. Kemudian yang terakhir ada 1 titik-titik N, di mana 1 sampai N. Nah, di sini ada contoh seperti kereta api berrelasi dengan gerbong. Kalau tidak ada gerbongnya kan pasti bukan kereta api ya. Jadi di sini kereta api pasti punya gerbong minimal 1, maksimal banyak. Paham ya sampai sini ya? Ini saya lupa menjelaskan di materi kelas diagram. Sebenarnya ini masuk ke materi kelas diagram. Dan untuk komponen-komponennya di sini ada instance specification. Nah, di sini tuh mengambil dari kelas diagram. Di mana ketika mengidentifikasi kelas diagram, di sini diperlukan titik 2 sebelum penamaan kelas diagram. Contohnya, saya punya kelas diagram mahasiswa. Kemudian ketika dia dijadikan objek, maka nama objeknya itu seandainya Indah, titik 2, nama kelas diagramnya tadi apa? Mahasiswa. Jangan lupa diberikan underline-nya. Kemudian untuk link, association, part, generation, kemudian dependensi itu mengikuti dari kelas diagram. Sama pengertiannya. Lah, untuk implementasi saya punya kelas diagram. Di sini ada sistem perjanjian poliklinik. Lah, di sini untuk perjanjian polikliniknya, oke, sebentar ya. Sebentar. Iya. Bu, suaranya belum dinyalain. Bu, suara mati, Bu. Oke, Prof. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti ketika ada kendala-kendala, mungkin bicaranya terlalu cepat atau yang lain bisa disampaikan ya. Sebelum saya lanjut ke implementasi, ada yang tanyakan sebelumnya? Tadi mau tanya yang abstrak itu maksudnya pengertiannya gimana, Bu? Oh, abstrak lah. Di sini di kelas diagram bisa ada abstrak dan ada nyata ya, konkret. Lah, yang menjadi abstrak itu apa? Perjanjian. Dia kan abstrak kan, tidak nyata kan. Kemudian si pasien dan si dokter dia kan nyata. Pasien ada orangnya, dokter ada orangnya, seperti itu. Paham? Tadi siapa yang bertanya? Bagus pertanyaannya. Rangga. Saya Rangga ya. Kayaknya yang sering tanya ini Rangga. Yang lain boleh tanya juga ya. Jadi bisa dipahami ya. Bisa. Bisa ya. Kemudian penyakit kan nyata ketika ada bisul. Bisul kan dia nyata penyakitnya. Seperti itu. Paham ya? Di sini ada yang tanyakan terkait kelas diagram. Dan di sini ada kelas person atau manusia. Di sini si manusia itu punya nick, nama, alamat, dan telepon. Sedangkan si person ini punya kelas turunan. Apa kelas turunannya? Di sini ada pasien, kemudian ada dokter, di mana si pasien ini punya atribut, total biaya, dan asuransi. Kemudian metodenya ada membuat perjanjian, change status, kemudian rekam medisnya. Kemudian si dokter ada punya atribut apa saja, ada spesialis, kemudian untuk metodenya itu ada menerima perjanjian, kemudian bisa membatalkan perjanjian, dan ada relasi perjanjian juga pada kelas
perjanjian. Kemudian si pasien ada relasi kelas penyakit seperti itu. Saya lanjutkan ya. Ada yang tanyakan sebelum saya lanjut ke objek diagram. Sebenarnya kelas diagram sama objek diagram itu saling berelasi ya. Makanya untuk minggu kemarin saya kan sudah menyampaikan untuk tugas kelas diagram yang sudah saya berikan minggu kemarin, kalian simpan untuk dilanjutkan pada tugas praktikum objek diagram. Untuk di kelas B kemarin itu ada yang tanya, Bu, seandainya tugas saya yang minggu kemarin hilang gimana? Oh, kalian kan mengumpulkan di Classroom, bisa di-download di situ, nanti disatukan aja. Contohnya dimasukkan di Word. Yang atas itu kelas diagram, yang bawah itu objek diagramnya. Jadi kalian tinggal membuat atau mengerjakan tugas yang objek diagram, yang kelas diagram tinggal ada screenshotnya yang minggu kemarin, atau yang filenya masih ada berupa file mentahannya ya, file yang ada di apps diagram atau yang ada di StarUML atau yang lain sebagainya, kalian bisa jadikan satu halaman. Jadi di sini contohnya ada kelas diagram, kemudian di sini ada objek diagram. Jadi kalian screenshot jadi satu ya. Jadi bisa dikirimkan pakai JPEG. Kalau yang hilang filenya yang minggu kemarin, file mentahannya, kalian bisa mengumpulkan menggunakan Word, terus di-convert ke PDF seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi tidak ada alasan ya filenya hilang. Kalian bisa download di Google Classroom yang sudah kalian kumpulkan minggu lalu. Paham ya? Saya lanjutkan ke objek diagram. Apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak. Tidak ya, aman ya. Saya lanjutkan ke objek diagram. Di sini saya katakan tadi sudah bilang, objek diagram itu mengacu pada kelas diagram. Contohnya di objek diagram ada nama objeknya itu Liliana Heru. Siapa Liliana Heru itu? Ternyata dia pada kelas diagram itu Liliana Heru itu adalah nama kelas diagram. Jadi nama kelas diagramnya apa? Si pasien. Jadi penulisannya nama objek diagram diikuti titik 2, kemudian diikuti nama kelas diagramnya. Tadi kan pasien, jangan lupa diberikan underline. Lah untuk atribut-atributnya tinggal mengisi datanya. Minggu kemarin kan sudah saya sampaikan juga, objek diagram itu tinggal mengisi data-data yang ada di atribut kelas diagram seperti itu. Namun bedanya di objek diagram ini hanya nama kelas atau nama kelas dan nama objek, kemudian diikuti dengan atribut tanpa ada metode. Kalau di kelas diagram kan di sini ada nama kelas, kemudian atribut, kemudian di sini ada metodenya atau aksi yang dilakukan pada atribut itu sendiri. Paham ya? Jadi tugasnya mungkin mudah. Kalian hanya menggunakan satu data saja, tidak apa-apa. Tapi mengikuti kelas diagram yang sudah kalian buat pada pertemuan minggu sebelum kalian ujian. Paham ya tugas dari saya? Ada yang ditanyakan? Gimana? Adakah kesulitan? Soalnya beberapa ada yang belum mengumpulkan, kayaknya 5 orang yang belum mengumpulkan. Oh iya, yang nggak masuk sama sekali itu ya, Narendra, Nafi, terus Satrio, Bilkis, sama Al Fauzan itu memang ada orangnya atau gimana? Ada. Ada, oke. Dikasih tahu ya, diinformasikan bahwa ada tugas dari saya, mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Atau di sini minggu kemarin kan saya kasih tugas ya, dan saya berikan contoh. Di sini ada contoh dari saya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, contohnya di sini saya punya kelas hewan, di mana kelas hewan itu ada kelas turunannya, ada ikan, kemudian ada kucing, kemudian ada tikus. Dan di sini
yang bisa kalian relasikan ikan, kucing, dan tikusnya. Contohnya saya akan kasih contoh di apps diagram. Saya ini share screen apa enggak, Rek? Enggak. Ya screen. Share screen, screen. Bu. Keluar. Kayaknya iya. keluar, Bu. Oke. Oke, bentar ya, saya contohkan di apps diagram. Soalnya saya sering contohkan di Study UML. Sekali-sekali di apps diagram ya. Saya kasih contoh yang tugas saya kemarin yang kelas diagram sekarang menjadi objek diagram. Create. Di sini saya objek. Di sini tadi saya contohnya saya buat yang kelas diagram ikan jadi ke objek. Contohnya saya punya nama objeknya itu cupang. Sekarang kan lagi tren cupang ya. Siapa yang di sini ikan hiasnya cupang? Tegar. Koi the best. Koi, oh ya, ya wes, koi ya. Sebentar. Tidak apa-apa, Rek. Mau request ikan koi tidak apa-apa. Ikan koi ya. Koi. Nama objeknya koi, nama kelas diagramnya ikan. Tadi si koi itu punya atribut apa saja? Punya atribut nama. Contohnya berarti koi. Terus usia koi berapa? Siapa tadi yang memelihara koi? Usianya Saya berapa, Le? nggak ngitung, Bu. 1 tahun? 1 tahun ya, 1 tahun. Terus beratnya si koi berapa? Contohnya 5 ons. 100 kilo. Saja ini ya. Terus ID-nya saya pakai ID 1 aja, terserah mau dikasih ID berapapun. Jenisnya, di sini jenis ikannya ada koi Jepang. Koi Jepang. Paham ya? Gimana menjadikan dari kelas diagram menjadi objek diagram? Tinggal mengisi atribut-atribut yang ada di kelas diagram. Jadi ini contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kira-kira data apa saja yang bisa dimasukkan pada ikan, kemudian pada kucing, kemudian pada tikus. Bisa ya? Kalau yang nggak kopas Itu pasti bisa. metodenya itu nggak dimasukin juga, Bu, di objek diagramnya. Nggak perlu. Kalau di objek diagram, ketentuannya memang hanya nama objek, nama kelas, kemudian atributnya. Untuk metodenya tidak perlu diikutkan pada objek diagram. Siapa tadi yang tanya bagus pertanyaannya? Salma. Fisma atau Salwa? Salma, M, Bu. Salma ya? Oh iya, Salma. Ada yang tanyakan lagi, jadi paham ya sama tugasnya hari ini ya. Sebenarnya lebih mudah ya, karena tinggal mengisi objeknya saja. Saya langsung share saja tugasnya kita hari ini. Sudah saya Bu, itu sematkan. namanya itu emang harus dikasih apa itu garis bawah, Bu? Iya, sudah ketentuannya. Kok di Memang modul boleh umumnya- tidak boleh pakai, Bu? Buat apa, Bu? Kenapa umumnya seperti itu? Memang ada beberapa referensi dari beberapa sumber. Ada juga yang hanya dia menampilkan titik 2, kemudian nama kelas, tidak ada nama objeknya.
Karena nama objek sudah terwakili pada atributnya kayak tadi ini kan. Tadi itu ada nama koi. Lah di sini tuh ada beberapa referensi yang hanya nama kelasnya saja, kemudian tidak ada nama objeknya seperti itu. Oh, Tadi siapa yang tanya? Salma lagi. Rangga. Saya Bu. Bu, Siapa? Rangga. Rangga. Oh ya, Rangga. Bagus, ada yang tanya lagi? Oh iya, tugasnya ya. Tugasnya untuk LKPD-nya tetap ya seperti minggu kemarin. Silakan dikerjakan memakai tulis tangan enggak apa-apa, pakai kertas enggak apa-apa. Nanti kirimkan berupa JPEG atau JPG atau bisa kalian kerjakan langsung di Word-nya. Jadi bisa kalian kirimkan ke saya lewat PDF atau dokumen. Kira-kira enaknya kapan ini tenggang waktunya? Hari ini, nanti malam? Minggu depan. Besok. Besok Minggu ya. depan. Besok aja wes ya, besok saya koreksi. Terakhir pengumpulan jam 12 malam. Saya tugaskan ya. Wah, dekat. LKPD itu untuk mengevaluasi apa yang sudah saya jelaskan, apakah sudah kalian pahami. Jadi untuk hari ini tuh saya menjelaskan apakah kalian itu sudah paham apa yang saya jelaskan, seperti itu. Dan karena hari ini terakhir saya KPL atau magang, mohon ya diisikan link ini http://bit.ly/ kemudian KPL _KPL 2020-21D. Jadi di sini itu evaluasi untuk saya bagaimana nanti ke depannya untuk memperbaiki cara mengajar saya, kemudian untuk kedepannya saya harus bagaimana. Jadi minta tolong diisikan dengan baik-baik ya. Jadi silakan tugasnya buka modul dan melanjutkan kelas diagram dari melanjutkan tugas objek diagram dari kelas diagram sesuai tema kemarin. Apa temanya? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Kalau telat konsekuensinya saya kurangi poin berapa? Berapa poin? 1. Ayo berapa poin? Masih ingat? Yang sering-sering terlambat pasti tahu ini. 1. Satu aja, Bu. Masa 1? Biasanya saya kasih berapa? 10. Gak tahu. 60. Nah, 10 poin. Kalau tidak sesuai instruksi saya kasih berapa? 100. Ya, 75. berapa? Konsekuensi kalau tidak sesuai instruksi Poin. biasanya saya kasih berapa? Kurangi berapa? 2. Nawar ke area ini ya. 100. Saya kasih 5 poin. Sudah, untuk praktikumnya mau dikumpulkan kapan? Besok. Jumat. Itu Dekat. Ya udah Jumat ya. Oke, mantap. Yeay, terima kasih, Bu. Jumat, tapi jangan telat ya. Kelurahan Sudah masih saya dorem. tugaskan. Tetap saya tidak menerima dengan rancangan coretan tangan seperti biasanya. Sebentar tadi nih. Jadi saya menerima desainnya, tapi bukan desain mentahan. Kalian kumpulkan dengan format JPEG, JPG ya, atau PDF atau Word. Yang tadi filenya hilang, jadi saya tidak menerima alasan, Bu, file saya hilang, gitu. Nggak ada ya. Bisa dipahami sampai sini? SpongeBob. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Nggak ada ya, aman ya? Atau masih bingung
maksudnya objek diagram itu seperti apa, kemudian kelas diagram itu seperti apa, atau saya contohkan pada kelas siswa, di mana kelas siswa itu memiliki atribut, jurusan, dan kelas kalian ya, di mana ketika dia menjadi objek, maka namanya bisa Rangga _2 siswa. Tadi kan nama kelasnya siswa, kemudian atributnya tinggal ngisi. Tadi kan ada jurusan sama kelas, di mana jurusannya itu RPL, kelasnya itu 11D, seperti itu. Paham ya? Bu, nggak paham. Itu yang kelas diagram kemarin loh, Bu. Minggu kemarin. Kan yang akuarium sama apa itu kok dikosongi atributnya sama metodenya, itu kenapa? Oh, itu kan saya hanya memberikan contoh. Saya kan sudah tekankan lagi. Kemarin itu kalian kreasikan sendiri. Seperti itu. Kan contohnya sudah ada pada kelas ikan, kemudian kelas kucing, kemudian kelas satunya itu tikus. Bisa kalian kreasikan sendiri. Bisa kalian isi sebenarnya. Oh, saya kira memang gitu. Terus kerjanya itu kayak bingung gitu, Bu. Ini diisi atau dikosongin? Contohnya, karakteristik akuarium itu apa? Tadi siapa yang tanya? Salma. Ya, kira-kira karakteristik akuarium itu seperti apa, Salma? Pastikan lebar, kemudian tinggi, transparan, seperti itu kan. Kalau metodenya seperti apa? Bisa diisi air, kemudian yang lain-lainnya, kan banyak kan ya. Sebenarnya kan saya setiap pertemuan kan pada pemodelan atau rancangan bisa kalian kreasikan sendiri, jadi jangan mengacu pada tugas saya seperti itu. Oh iya, untuk minggu ini saya lupa belum mendemonstrasikan tugas minggu kemarin. Salma bisa ya? Saya aja ya. Coba saya mau lihat tugas kamu minggu kemarin. Salma. Kelihatan nggak? Oh, belum, masih loading. Nah, di sini coba dijelaskan. Sebentar, saya downloadkan saja. Itu kok rusak ya? Nah, ini dikosongi, kenapa dikosongi? Bisa diisi ya. Coba ini ada kelas apa, Salma? Kelas tumbuhan. Ya, terus? Itu punya keturunan jeruk, tumbuhan jeruk. Ya, terus? Terus jeruk itu jeruknya apa tumbuhannya ini yang bisa berfotosintesis ini? Orangnya. tumbuhannya, Bu. Daunnya ya, terus? Terus gimana? Kebijakannya itu gini, tumbuhan jeruk itu butuh tanah, terus bisa melakukan fotosintesis, kayak gitu. Terus fotosintesisnya itu perlu cahaya matahari sama air. Saya mikirnya gitu, nggak tahu yang benar gimana. Ya, fotosintesis kan memang diharuskan air sama cahaya matahari, makanya kamu pakai relasinya yang gelap ya. Apa itu namanya, Agre? Ingat apa itu? Ya, bagus. Sudah ada yang tanyakan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini? Nanti kalau seandainya mau komplain nilai tidak apa-apa ya. Saya bukakan dulu LKPD-nya. LKPD-nya tetap saya memberikan kalian itu 5 soal. Dan yang pastinya
kalian mengerjakan sendiri, tidak copy paste. Tapi untuk LKPD pertemuan hari ini tentang interaksi antar objek. Bisa kalian baca-baca modulnya yang sudah saya share di Classroom. Nah, ini modulnya sudah lengkap dan tugasnya ada di modul terakhir, halaman terakhir. Lanjutkan rancangan desain. Kalian bisa pakai tools apa saja, bisa StarUML atau yang lainnya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Minta tolong juga saya diisikan terkait angket saya. Mana ya tadi? Di sini. Bu, pesan-pesan untuk 11 RPLD, Bu. Kesan-pesannya. Kesan-pesannya. Ya sebelumnya ya saya berterima kasih banyak karena kalian sudah menerima saya. Dan mohon maaf jika memang dari awal sampai sekarang dari saya sendiri banyak salah terkait memberikan tugas, kemudian saya terlalu menekan kalian untuk mengumpulkan hari ini, besok, kemudian ketika ada yang terlambat saya kurangi poinnya, kemudian ketika tidak sesuai instruksi saya kurangi poinnya, seperti itu. Kalau kesan saya sih untuk kalian mungkin kedepannya kalau ada mahasiswa magang, kalian lebih ketika ditanyain lebih merespon apa yang ditanyakan. Kemudian ketika kalian izin, bisa izin dulu, sampaikan namanya siapa, kemudian langsung izin, gitu, nggak apa-apa. Jangan tadi kayak langsung izin, saya tidak tahu siapa yang izin, sehingga nanti di saya untuk absennya malah tidak kerekap, seperti itu. Untuk pesannya lebih semangat lagi, mungkin tahun ini tahun yang istimewa ya buat kalian karena sekolahnya lebih ke daring, tidak ke luring, tidak yang harus jam 7 harus di sekolahan, tapi sebenarnya kalian harus bersyukur karena ketika pembelajaran daring ini kalian bisa melakukan dimanapun kalian berada, tidak harus ke sekolah. Jadi manfaatkan waktunya ketika jam 1 masuk ya jam 1 masuk ya, kecuali keterlambatan ada urusan yang benar-benar mendadak mungkin bisa ditoleransi. Untuk itu saja sih dari saya. Dan saya juga mohon maaf lagi apabila ada apapun yang saya sampaikan yang menyinggung hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, seperti itu. Sudah ya, lagi. Terima kasih, Bu. Ya, saya juga makasih banyak. Nanti isikan lagi ya ini ya. Isikan untuk evaluasi saya ke depannya. Sudah, sebelum saya tutup, kira-kira kita hari ini belajar apa saja? Diagram. Belajar objek diagram. Ya, objek diagram. Di dalam objek diagram itu ada apa saja komponen-komponennya? Ada nama objek, kemudian nama kelas, kemudian objeknya sendiri pada atributnya. Sebenarnya lanjutan dari minggu kemarin ya, hanya saja si objek diagram ini masuk ke bab baru, seperti itu. Paham ya, sama tugasnya jangan lupa dikerjakan, tetap saya koreksi. Apapun pertemuan kita hari ini, kemarin-kemarin, semoga memberikan manfaat, dan apapun yang saya sampaikan semoga bermanfaat juga buat kalian. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi, bukan saya lebih mengajar ke kalian, tapi kita sama-sama belajar. Karena kan manusia tidak luput dari kesalahan juga. Saya pasti ada salahnya. Mungkin kalau ada kurangnya bisa kalian berikan masukan seperti tadi itu, ada yang ditanyakan, kemudian ada yang berikan saran dan lain-lain, seperti itu. Sudah ya? Saya mau tutup. Nangis, Bu.
Saya sedih. Ada yang tanyakan? Saya sedih. Ada yang tanyakan nggak? Sebelum saya tutup. Sudah ya, Tidak, jadi cukup. kesimpulan hari ini kita belajar objek diagram dan jangan lupa tugas-tugasnya dan hubungan antara objek satu dengan objek yang lain itu saya tambahkan karena yang kelas diagram kemarin ada yang kurang terkait multiplisitasnya itu. Kemudian ada yang nangis tadi, saya stop dulu ya. Jangan nangis, Rek. Yati Bu, Yati. Sudah ya. Saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Minta tolong diisikan ya dan dikerjakan tugas yang saya berikan hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Terima kasih Bu, sehat-sehat ya Bu ya. Enggak, Prof. Terima kasih banyak, Bu. Enggak, mungkin ada masukan dari jenengan, Prof. Udah, saya akan mantau aja Mbak. Oke. Lihat proses saja. Oke. Saya tutup nggih, Prof. Oke, monggo. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya live dulu ya.